Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa praktikum komputer bisnis. Oke, hari ini kita akan melakukan review materi untuk persiapan UAS ataupun ujian akhir semester yang akan kita laksanakan di pertemuan akhir pada semester ini. Oke. Nah, materi yang nanti akan saya ujikan adalah materi-materi yang kita pelajari setelah UTS. Kalau nggak salah, itu dari SPSS, pengenalan SPSS, sampai dengan analisis uji hipotesis. Yang ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi, dan sebagainya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan kembali mengenai konsep ataupun teorinya pada masing-masing uji yang akan kalian lakukan ataupun yang sudah kalian lakukan, seperti itu. Oke. Kita mulai dulu yang pertama. Oke, yang pertama kita bahas dulu adalah pasti mengenai tentang SPSS. Oke, SPSS. Oke, SPSS itu apa sih teman-teman? Nah, SPSS itu kan sebenarnya adalah suatu alat di mana teman-teman itu ingin menguji ataupun ingin menganalisis suatu data. Oke, nah, dan ini sangat populer digunakan oleh para peneliti. Mungkin saya juga ya menggunakan SPSS, tetapi tidak hanya SPSS saja teman-teman yang kita bisa lakukan. Banyak teman-teman. Tetapi yang paling familiar dan paling populer itu adalah SPSS. Itu ya. Kelebihannya apa ya? Pengalaman saya menggunakan SPSS ya, dia mampu mendetailkan ini yang tidak signifikan, oh ini yang ini yang signifikan, ini yang tidak signifikan. Itu ya, sangat detail. Sehingga saya tetap akan merekomendasikan teman-teman ketika bisa melakukan skripsi ataupun TA, teman-teman saya sarankan menggunakan SPSS. Oke. Nah, SPSS itu kan dia semacam program ya teman-teman. Program di mana tadi yang seperti saya jelaskan untuk alat untuk menguji ataupun aplikasi yang menguji data teman-teman. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman. Apa namanya? Aplikasi seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi ataupun program SPSS yang teman-teman pernah gunakan kemarin. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman memasukkan datanya mungkin ada 3 cara ya. Bisa kopas aja dari Excel atau import. Import tuh dari ini ya. Import data ini atau open data ini. Dan jangan lupa untuk mengubah formatnya menjadi Excel. Oke, dan yang terakhir itu adalah teman-teman melakukan ini apa namanya? Penulisan ulang di sini gitu ya. Tapi yang paling simpel sebenarnya kalian import data dari Excel. Tapi tolong diperhatikan, Excel-nya datanya sudah harus benar. Seperti itu. Nah, di sini ada dua view ya. Yang pertama data view sama variable view. Nah, data view itu ini digunakan ketika teman-teman ingin melihat pandangan data ataupun layar kerja data teman-teman. Nah, di sini kan ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu menunjukkan jumlah datanya teman-teman pada setiap variabelnya. Oke, nah variabel ini adalah menunjukkan ada berapa variabel yang teman-teman gunakan. Nah, tadi yang seperti kita lanjutkan lagi bahwa yang di samping ini adalah menunjukkan berapa data yang teman-teman gunakan, gitu ya. Nah, itu adalah data view teman-teman. Dan data view ini kita gunakan ketika kita ingin memasukkan data, baik secara impor maupun copy paste atau menulis sendiri. Oke. Nah, sedangkan di variable view itu kita lebih kepada format tampilannya. Oke, misalnya nih desimalnya teman-teman ingin ada 2 atau tiga dan seterusnya. Itu apa namanya? Keputusan dari teman-teman sendiri gitu ya. Jadi ini kita lebih kepada tampilan utamanya. Nah, di sini di SPSS itu kan teman-teman masih banyak ya, ada transform yang kemarin kita gunakan untuk compute variable yang perhitungan secara matematikanya, terus ada analyze-nya, ada macam-macam di sini. Analyze-nya kan ada yang kita melakukan regresi, ada yang melakukan scale atau non-parametric test, dan seterusnya yang kita kemarin sudah pelajari. Oke. Nah, itu adalah sedikit pengenalan SPSS. Nah, selanjutnya, saya akan lebih mengarahkan konsep yang lebih mendalam kepada uji validitas dan sebagainya ya. Oh ya teman-teman, ini ada satu lagi. Jadi dalam SPSS itu ada dua ada dua lembaran gini ya. Selain tadi menampilkan data view sama variable view, satu lagi adalah dia menghasilkan output. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis dan ternyata sudah selesai, nah hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam output ini.
Nah, di sini nanti akan terlihat hasilnya seperti apa, dan nanti teman-teman bisa mengambil keputusan kira-kira apakah data ini bagaimana, tergantung dari ujinya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini di uji hal yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan uji validitas, oke? Dan uji reliabilitas. Oke. Oke, kenapa kita melakukan ini? Ingat teman-teman, teman-teman bisa melakukan ini, oke, bisa melakukan ini. Syaratnya adalah teman-teman harus melakukan dengan cara yaitu dengan menggunakan pengambilan datanya itu menggunakan responden. Oke, yang teman-teman melakukan dengan time series itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah data responden seperti itu. Responden di sini. Nah, ketika teman-teman melakukan data responden, pastikan teman-teman memberikan kuesioner kepada para responden itu ya. Nah, kuesioner dan data tersebut itu pertama kali yang teman-teman lakukan adalah dilakukannya uji validitas. Oke. Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah saya kasih tahu ya, di mana kalau uji validitas itu ininya data teman-teman itu valid atau tidak. Oke. Nah, sedangkan reliabilitas itu adalah kuesioner yang digunakan teman-teman itu reliable atau tidak. Maksudnya gini, reliable itu ibaratnya ketika kita menggunakan di satu tempat dengan tempat yang lainnya di beda waktu dengan objek yang respondennya berbeda dan hasilnya sama, maka itu reliable. Ibaratnya panah diarahkan ke misalnya ke timur. Bisa tepat sasarannya tepat di tengah ya. Tapi teman-teman mengarahkan panah itu ke arah utara atau ke arah atas dan ketika itu tepat sasaran, oke, maka itu reliable teman-teman. Nah, panahnya itu adalah data teman-teman. Jadi valid atau tidak, tepat atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman kemarin juga sudah tahu bahwa uji validitas ini kita menggunakan namanya uji Pearson ya, di mana nilai signifikansinya itu nilai R hitungnya itu harus lebih besar daripada R tabelnya ataupun nilai Pearsonnya itu harus lebih besar daripada R tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, itu adalah dikatakan valid atau tidak. Nah, ketika teman melakukan uji validitas, itu kan menguji setiap item pertanyaan, oke, setiap item pertanyaan. Nah, sedangkan kalau maksudnya di uji validitas itu setiap item pertanyaan dengan total ataupun rata-rata dari nilai variabel tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah uji reliabilitas, teman-teman. Nah, uji reliabilitas ini kan pasti kriterianya adalah teman-teman menggunakan Cronbach alpha ya. Nah, di mana kalau misalkan lebih dari 0,7 maka dikatakan reliable. Oke. Nah, apakah 0,7 itu selalu indikatornya seperti itu? Tidak juga, teman-teman. Maka teman-teman harus pastikan di jurnal masing teman gunakan. Kira-kira dia menggunakan Cronbach alpha-nya berapa? Intinya teman-teman, semakin tinggi nilai Cronbach alpha-nya, maka data tersebut semakin bagus atau semakin reliable. Tapi batasannya adalah tergantung dari jurnal yang teman-teman gunakan. Apakah nilainya 0,7, ada juga 0,6, ada. Ada 0,8, ada juga. Tapi pada umumnya 0,7, karena saya mengacu pada Ghazali ya. Tapi kalau mengacu pada jurnal lain, ya bisa aja teman-teman. Makanya teman-teman harus tahu nih, kira-kira jurnal teman-teman yang digunakan tuh Cronbach alpha-nya minimal berapa. Nah, di situ dicek. Nah, setelah teman-teman data teman-teman tuh valid dan reliable, langkah selanjutnya ataupun step selanjutnya, oke, step selanjutnya adalah teman-teman melakukan uji asumsi klasik, oke. Nah, di sini yang kita pelajari di uji asumsi klasik ya, teman-teman. Nah, di situ ada sekitar 5 ya, 5 uji. Ada 5 uji yang kita lakukan di situ. Ada 5. Oke. Nah, yang pertama, dan teman pasti tahu lah ya, uji yang pertama adalah uji normalitas. Di mana pada uji ini, teman-teman melihat apakah data teman-teman yang digunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kalau misalkan tidak, otomatis kan tidak memenuhi tidak memenuhi asumsi klasik ya teman-teman. Nah, oke, sebelumnya kenapa sih kita melakukan uji asumsi klasik? Karena ini teman-teman, karena teman-teman ketika melakukan pengujian itu pasti membutuhkan ini teman-teman, pasti membutuhkan namanya model regresi. Nah, ini model regresi akan saya sampaikan setelah ini. Nah, butuh model regresi. Karena itu, kita melakukan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama adalah normalitas tadi. Normalitas ininya data teman-teman itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, pastinya teman-teman ingin berdistribusi normal ya, tidak berdistribusi normal. Nah, alatnya ada banyak teman-teman. Alatnya adalah kita menggunakan normal probability plot, NPP plot, atau selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, yang di mana uji Kolmogorov-Smirnov ini nilainya sebesar lebih dari 0,05 atau tingkat signifikansinya itu baru dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan kalau normal probability plot karena dia berbentuk gambar, jadi itu kan garis miring teman-teman. Jadi jangan sampai butir-butirnya itu yang merupakan data itu menyebar. Nah, kalau dia datanya terlalu menyebar, maka dia tidak berdistribusi normal. Tapi kalau dia mendekati garis miringnya itu, maka dia berdistribusi normal. Oke? Nah, itu adalah uji normalitas. Dan selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Oke? Multikolinearitas. Oke? Nah, pada uji ini, kita menguji apakah data kita itu terjadi atau tidak terjadi multikolinearitas. Nah, maksudnya apa? Jadi, kita tuh menguji apakah ada korelasi antara variabel bebas atau variabel independen. Oke? Nah, model regresi yang baik pada uji ini tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada korelasi antara variabel independen. Nah, untuk bisa mengetahui itu, pasti teman-teman kita ada indikatornya. Yang pertama adalah nilai toleransi. Nilai toleransinya itu harus di atas 0,1. Oke, harus di atas 0,1. Dan satu lagi adalah nilai variance inflation factor. Nah, itu kurang dari 10. Nah, tapi apakah mungkin Pak, yang satu misalnya toleransinya lebih dari 0,1, tapi nilai VIF-nya lebih dari 10. Berarti kan itu ada dua hasil, Pak. Nah, seperti itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi kalau misalkan nilai toleransinya lebih dari 0,1, maka nilai VIF-nya itu juga pasti akan di bawah 10. Gitu. Jadi biasanya kita melihat itu bisa dari satu sisi atau mungkin dua sisi nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan dari satu sisi, misalnya nilai toleransi, maka harus lebih besar dari 0,1. Maka itu tidak terjadi ataupun tidak ada korelasi antara variabel independen, dan itu yang kita cari. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan uji uji heteroskedastisitas. Oke. Nah, heteroskedastisitas ini kan kita menguji data kita itu termasuk homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah jadi adakah ketidaksamaan varians dari residu satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Nah, jadi jika varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda pengamatannya, maka pengamatan variansnya ya, maka disebut dengan heteros. Nah, data yang baik atau model regresi yang baik di sini adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke? Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Pada uji heteroskedastisitas ini, itu kita ingin mencari data kita itu homoskedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Nah, tadi seperti saya jelaskan, bahwa heteroskedastisitas ini dia memiliki beberapa uji. Oke, yang pertama adalah grafik plot. Oke, grafik plot. Oke, nah ini adalah dia menggambarkan
hasilnya itu berupa gambar ya, scatter plot. Oke, dia menggunakan scatter plot. Jadi kalau data dia itu datanya itu dia bentuk suatu pola, maka akan terjadi namanya heteroskedastisitas. Jadi kalau datanya tidak membentuk pola, maka termasuk homoskedastisitas. Oke. Ini grafik plot. Dan selanjutnya adalah itu uji G-Park ya. Uji Park, bukan uji G-Park ya, tapi uji Park. Nah, uji Park ini hampir sama dengan uji lainnya, tapi dia tidak bersifat gambar, tidak seperti dengan grafik plot tadi. Nah, kalau uji Park ini, dia kriterianya harus di atas 0,5, maka dia dikatakan sebagai homoskedastisitas. Dan selanjutnya adalah uji Gleiser, oke? Gleiser. Gleiser ya tulisannya, kalau misalnya saya salah tolong dimaafkan ya. Nah, uji Gleiser ini hampir sama dengan uji Park, tapi tentu akan berbeda teman-teman. Gitu ya. Dan syaratnya juga sama, yaitu dia harus nilainya lebih besar dari 0,05 gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah uji Spearman, oke? Spearman, oke? Nah, Spearman ini sama seperti uji Park dan uji Gleiser, dia nilainya lebih dari 0,05. Oke, lebih besar dari 0,5 baru dikatakan homoskedastisitas. Nah, sebenarnya ada satu lagi uji namanya uji White. Yang kita tidak ajarkan ya, tidak saya ajarkan ya. Uji White. Nah, pasti teman-teman pertanyaan gini. Pak, kita berarti melakukan uji yang mana, Pak? Graphic plot, uji Park, Gleiser, atau Spearman atau White. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya saja, oke? Jika uji Park itu masih dikatakan heteros, maka teman-teman lakukan uji Gleiser. Tapi jika uji Gleiser itu sudah homos, maka tidak perlu melakukan uji yang lain. Intinya jika satu uji itu sudah mengatakan homoskedastisitas, maka teman-teman tidak perlu melakukan uji yang lain. Bahkan grafik plot itu tidak perlu. Tapi kalau misalkan saya rekomendasikan, saya tetap akan teman-teman menggunakan uji Park, Gleiser, uji White, atau uji Spearman, oke? Dan menggunakan grafik plot. Karena kalau menggunakan grafik itu masih kurang kuat, teman-teman. Sehingga teman-teman harus menambahkan uji lainnya. Sama seperti normalitas, di mana normalitas itu kan ada normal probability plot sama uji Kolmogorov Smirnov ya. Nah, oleh karena itu, jika melakukan kedua uji ini, maka sangat bagus, teman-teman. Nah, sangat bagusnya gimana? Karena kalau di normalitas itu kan kita normal probability plot ya, itu kan hanya bersifat gambar. Nah, itu kan datanya masih bersifat gambar dan itu pengambilan keputusannya hanya berdasarkan subjektif kita. Sedangkan kalau uji Kolmogorov-Smirnov itu kan berdasarkan data dan itu benar-benar bisa menyimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal atau tidak berdasarkan data, gitu ya. Oke, dan selanjutnya adalah uji linearitas. Oke, nah uji linearitas ini dia adalah tujuannya adalah mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas, antara X dan Y, gitu ya. Dia mempunyai hubungan linear atau tidak. Nah, pengujian ini biasanya digunakan dengan taraf signifikansi 0,05 ya, karena normalnya 0,05 ya, atau 5%. Nah, jika data tersebut berhubungan linear, maka signifikansinya lebih dari 0,05. Oke. Nah, itu teman-teman. Yang kita cari adalah ada hubungan linear antara variabel bebas dengan tidak bebas, atau X dan Y. Dan itu menguji, misalnya ada dua variabel independen, berarti harus dicari satu-satu. X1 dengan Y, X2 dengan Y. Apakah hubungannya linear atau tidak? Itu ya. Kalau tidak linear, maka ya teman-teman tidak bisa memenuhi asumsi klasik. Oke. Terus satu lagi teman-teman, uji satu lagi yang teman-teman sering gunakan, oke, tapi tidak bisa digunakan ketika melakukan uji dengan data responden, itu adalah uji autokorelasi. Karena uji autokorelasi. Nah, ini menguji apakah melihat apakah ada korelasi antar suatu periode dengan periode sebelumnya. Jadi kalian melihat adakah korelasi antara satu periode dengan periode sebelumnya. Nah, jadi pada autokorelasi tidak boleh ada korelasi, teman-teman. Meskipun data teman-teman diambilnya dari mungkin tahun-tahun sebelumnya, tetapi
antar tahun itu tidak boleh ada korelasi. Nah, ini biasanya digunakan hanya pada time series. Jadi ketika teman melakukannya dengan responden seperti ini, maka tidak bisa teman-teman. Teman-teman tidak bisa melakukannya seperti itu. Oke. Nah, terus uji ini kita akan menggunakan Durbin-Watson. Oke. Ada Durbin-Watson gitu ya. Dan tesnya jika ada, kalau data itu di atas 100, maka lebih baik menggunakan Lagrange aja, Lagrange multiplier. Tapi mungkin saya tidak mengajari kemarin ya. Saya hanya menguji ketika mengajarkan teman-teman yang menggunakan Durbin-Watson saja gitu. Oke, tapi kalau teman-teman menggunakan data responden, teman-teman tidak bisa melakukan autokorelasi karena data teman-teman responden, bukan time series seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman setelah dikatakan normal semua ataupun memenuhi asumsi klasik, nah langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan ini gambarnya warnanya merah ya. Nah, teman-teman melakukan namanya uji hipotesis, hipotesis. Uji hipotesis. Nah, pada uji hipotesis ini, teman-teman kan pasti melakukan kira-kira ada tiga uji ya, teman-teman. Tapi ujinya tergantung dari hipotesis teman-teman. Oke. Nah, yang pertama pasti uji T. Nah, uji T ini kan, teman-teman, uji T ini kan ibaratnya kalian menguji hipotesis secara, menguji hipotesis secara parsial, Maksudnya secara parsial gimana? Secara parsial itu berarti misalnya hubungan X1 dengan X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh X2 terhadap Y, X3 berpengaruh dengan Y dan seterusnya, Gitu. Nah, jadi uji T ini biasanya syaratnya yang digunakan adalah jika dia nilai T signifikansinya atau T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka hipotesisnya diterima. Tetapi jika dan begitu juga sebaliknya ya. Tapi tidak hanya T signifikansi, tapi juga bisa dari tingkat signifikansinya, bukan harusnya T hitung ya, maaf. T hitungnya harus lebih besar dari T tabelnya. Nah, satu lagi adalah nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05 baru dikatakan hipotesisnya diterima gitu ya. Nah, selanjutnya adalah uji F. Nah, bedanya uji F sama uji T adalah uji F itu dia menguji variabel secara menguji hubungan variabel secara secara parsial, secara simultan atau secara bersama-sama, Sedangkan kalau yang ini dia uji hubungan variabelnya secara simultan, secara bersama-sama. Nah, kalau uji T itu kan dia terpisah. Jadi misalnya X1 dan X2 berpengaruh secara bersama-sama terhadap X1 dan X2 dia berpengaruh terhadap Y secara bersama-sama. Nah, itu uji F. Oke. Nah, uji F ini sama seperti uji T. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dia diterima. Hipotesisnya diterima. Oke. Sedangkan kalau lebih dari ya hipotesisnya ditolak. Nah, kalau uji T itu bisa dilihat dari tabel koefisien, sedangkan uji F itu adalah tidak bisa dapat dari nilai ANOVA. Dan satu lagi adalah nilai koefisien. Koefisien determinansi. Nah koefisien determinansi kan bisa dilihat dari nilai adjusted R square-nya. Nah, misalnya adjusted R square-nya 0,6%, 0,65%. Berarti 65% ya. Berarti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu sebesar 65%. Hanya mampu menjelaskan sebanyak 65%. Sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian seperti itu. Itu adalah koefisien determinansi. Itu ya, teman-teman. Dan itu adalah hipotesis. Nah, yang ini model regresi. Biasanya model regresinya adalah Y. Kalau misalkan dia variabel independen yang satu, maka Y sama dengan mungkin A plus B1 X1. Kalau misalkan dua variabel ya
B2, X2. Kalau 3 variabel, B3, X3. Kalau 4 ya B4, X4, dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak akan menyesuaikan dengan variabelnya yang teman-teman gunakan seperti itu. Nah, ini tadi untuk yang masalah teori ya. Teorinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti silakan dipelajari kembali. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa menanyakannya lewat asisten atau nanti bisa langsung menanyakan lewat grup dan nggak masalah ya karena pembelajaran kita ingat UASnya adalah besok seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk masalah tugas besarnya, oke? Nah, tugas besarnya kan teman-teman paling sudah dapat formatnya ya. Oke, formatnya kan seperti tadi ini teman-teman. Nah, terus yang apa sih yang harus dilakukan? Nah, pertama statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif mana sudah saya jelaskan, itu berisikan tentang mean, median, modus, dan sebagainya. Jadi dari data teman-teman itu berapa sih mean-nya, berapa sih mediannya, berapa sih modusnya. Terus kalau misalkan di responden teman-teman ada kriterianya gender, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, agamanya berapa orang, terus dan seterusnya, gaji dan seterusnya. Nah, itu ditampilkan teman-teman. Oke, ditampilkan. Terus uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu juga harus dilampirkan. Tapi ingat teman-teman, pelampirannya jangan teman-teman hanya copy paste. Oke, jangan hanya copy paste. Teman-teman bisa menggunakannya, mungkin ini saya kasih contoh tadi ya. Saya kasih contoh ini seperti kayak gini nih. Datanya misalnya ini contoh ya, contoh saja nih ya. Contoh. Ini misalnya datanya sudah sudah tersaring lah seperti itu. Nah, saya menginginkan seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu hanya copy paste aja, tapi tolong disaring. Kalau misalkan disaring, kan lebih enak teman-teman. Kalau tidak disaring, teman-teman, saya pastikan itu halamannya pasti akan besar sekali. Nah, terus itu untuk uji reliabilitas. Nah, uji asumsi kelasnya juga sama ya. Datanya pasti ketika mau olah teman-teman pasti banyak itu. Oke, banyak banget. Oke. Nah, oleh karena itu saya tetap akan merekomendasikan teman-teman masukkan data yang penting saja. Ingat ya, data yang penting saja. Misalnya kayak kalau mau Kolmogosumov yang penting adalah signifikansinya. Kalau multikolinearitas, mungkin nilai FIV atau nilai toleransinya. Cukup masukkan tabel itu aja, teman-teman. Nggak perlu teman-teman copy paste semuanya. Gitu ya. Dan kesimpulannya bagaimana? Nih, apakah datanya reliable atau tidak? Asumsi klasik ya. Itu misalnya ada terjadi multikol atau tidak, terjadi heteros atau tidak, atau terjadi normalitas atau tidak. Oke? Jadi, teman-teman melakukan 4 uji ya. Karena autokorelasi kan tidak perlu ya. Terus model regresinya. Nah, itu bagaimana menjelaskan teman-teman menjelaskan model regresi tersebut. Oke? Nah, misalnya contoh misalnya kemarin sudah saya jelaskan misalnya Y sama dengan A plus B1 X1. Mungkin pertama kalian jelaskan dulu yang A-nya dulu yaitu konstantanya. Misalkan konstantanya itu misalkan berapa. Nah, maka jika misalkan konstanta itu mengalami kenaikan 1, maka nilainya berapa dan seterusnya. Oke? Teman-teman kemarin sudah saya ajari ya. Oke, nanti silakan kalau tidak nanti silakan tanya-tanyakan kepada asisten gitu ya. Dan selanjutnya adalah koefisien determinasi atau hasil uji hipotesis. Nah, di sini jadi teman-teman kan hasil uji hipotesisnya seperti apa? Kan ada uji T, uji F, sama ada koefisien determinasi. Nah, itu bagaimana teman-teman? Silakan dijelaskan kepada saya. Dan ingat sekali lagi teman-teman, masukkan data yang diperlukan saja, yang nggak perlu nggak usah. Gitu ya. Nah, itu adalah pesan saya. Jadi, nanti silakan nanti selama perkuliahan ini, tolong banget kalian mau berdiskusi dengan asisten, silakan. Kalau misalkan apa yang kurang dan seterusnya, nanti silakan kalian tetap diskusi dengan asisten. Karena ingat ini adalah nilai tugas besar kalian. Kalau kalian menyelesaikan dengan asal, ya sudah. Nilainya juga akan seadanya. Oke? Gitu. Itu saja pesan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.